Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Ford Fiesta 1,5 S Matic tahun 2014 ya. Ini yang sudah facelift, yang grillnya sudah barong ya. Oke. Nah, ini sama nih baju antara baju sama mobil ya, warna merah ya. Oke. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan dari tampilan fisik luar ya. Jadi luar kita mulai dari depan. Jadi untuk bagian depan serta bagian belakang kita bisa melihat dudukan dari mobil. Pastikan bahwa dudukan mobilnya ini lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah gap ya, gap batasan atau yang kita sebut nut ya, sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang ya. Seperti itu untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Terus bagian-bagian yang lain juga perlu kita periksa ya, seperti bagian kaca, terus habis itu ban, velg. Nah, ini bannya masih ada sekitar 70% ya, antara 70-80% juga masih ada. Kita kelilingin mobil secara keseluruhan, kita cek semua bagian-bagian yang ada di mobil. Nah, untuk ban belakangnya ini sendiri dia masih rata ya, sekitar 70-80% masih ada. Semua bagian-bagian yang ada, lampu, semua kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, sekarang kita coba periksa ke bagian dalamnya. Oke. Nah, dia kuncinya sudah ini keyless ya, keyless entry dan start stop engine button. Jadi dia juga spion juga sudah auto retract ya. Jadi kalau misalnya kita tutup mobil, dia akan terlipat secara sendiri spionnya, dan kalau kita buka mobil, nah dia akan terbuka secara otomatis. Oke. Nah, sekarang kita langsung kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita buka pintu dan kita masuk, kita periksa, yang pertama kali itu kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan, nah ini agak gelap ya. Nah, di bagian kolong jok ya, jadi bagian kolong jok, nah ini nih. Nah, kita perhatikan komponen-komponen metalnya, pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Nah, setelah kita cek semuanya aman, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan itu adalah suasana dari dalam. Kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu dari dashboardnya juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu plafon-plafon juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu bagian jok juga perlu kita periksa. Nah, ini joknya dia masih orisinil, bahannya campuran antara nih seperti fabric ya, fabric tapi kayak bludru ya. Nah, ini kulit sampingnya sama seperti itu. Dia bagian tengahnya bahannya bahan fabric untuk menambah apa namanya, jadi kalau keringatan itu masih tidak ini ya, tidak terlalu panas seperti itu. Oke. Nah, kita periksa, kita pastikan jok kondisinya masih oke. Nah, setelah kita cek semua itu, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian
atas mesin, bagian kolong mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Rembesan pun juga pastikan kalau dia dari packing-packingnya, perbaikannya tidak terlalu mahal. Nah, terus kita periksa juga bagian kolong-kolong mobil, pastikan tidak ada kropos, dan bagian kaki-kaki juga tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan bisa juga di sealer, di karet-karet seal di bagian kaki-kaki, itu juga kalau penggantiannya tidak terlalu mahal. Nah, terus kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena dia keyless entry dan start stop engine button, jadi coba kita taruh saja di sini. Nah, sekarang kita pencet tombol ya. Nah, ini tombol buat start stop engine buttonnya. Oke, sekarang kita coba injek rem, kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis ya. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, kita bisa rasakan. Yang pertama, kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Dari posisi duduk pun juga kita bisa merasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu dia minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras, sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau yang kedua, mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer mobil. Nah, Ford Fiesta ini kilometernya di 49.000. Jadi mobil ini dia servis record Ford ya dari awal. Jadi dia, nah ini baru servisnya, baru servis. Jadi servis berikutnya nanti di 59.000 ya, seperti itu. Ini gantungannya ada yang sebelumnya juga ada. Nah, terus di Ford Fiesta ini juga masih lengkap. Jadi di sini buku servis juga masih ada, buku manual juga masih ada ya, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, perhatikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil dengan rekor-rekor servis yang ada. Pastikan bahwa itu sinkron atau sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance atau servis-servis berikutnya. Oke, sekarang kita perhatikan, kita ke depan, kita perhatikan mesin ya. Oke, nah di sini buat buka kap mesin. Nah, terus habis itu di sini ada buat tempat penyimpanan, ada storage tertutup di sini. Nah, untuk tombol lampu di bagian sini. Nah, di sini ada tombol buat fog lamp depan dan belakang. Terus habis itu diputar ini buat mengatur cahaya di ini apa namanya itu? Cluster speedometer. Sini ada kisi-kisi AC. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian door trim. Sebelum kita ke depan. Nah, door trim kondisi secara keseluruhan juga masih oke ya. Nah, di sini ada piano black-nya. Terus di sini ada pengaturan spion. Dia sudah tadi kan sudah auto retract ya. Dia retract-nya ada di sini. Jadi tombol retract-nya kita ke bawahin. Nah, tuh masih berfungsi secara normal ya. Nah, oke. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock power window. Di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya. Nah, kita buka saja nih jendelanya. Nah, terus di Ford Fiesta ini juga di atas nggak ada sealer, tapi sealernya dia mulai dari bawah sini. Jadi di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi kita periksa sealer, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Karena apa? Kalau sealernya itu cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk bukanya, nah di sini ada tuas, dia warnanya warna kuningnya, jadi bisa kita dorong ke kiri. Nah, Ford Fiesta ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan di suara mesin ya. Jadi pastikan bahwa ritme suara mesinnya dia beraturan konstan, mesinnya suaranya juga halus dan getarannya pun juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini juga ada sealer ya di pinggir-pinggirnya. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealernya juga masih oke, serta di bagian dalam dari
kap mesin kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas di kap mesin. Nah, terus di bagian-bagian sini sasis kita bisa perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah, oke. Bagian mesin sudah kita lihat. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang, mobilnya ini juga mobil Amerika ya, jadi prestisnya dapat, rasa berkendaranya dapat, mobilnya juga termasuk yang nyaman. Terus habis itu kalau di dunia nih Ford Fiesta ini termasuk yang penjualan hatchback terbesar ya di dunia. Nah, mungkin mobil ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa saja ke bagian sini belakang. Bagian belakang, nah pintunya juga terbuka lebar ya, jadi enak buat akses masuk. Saya masuk ke dalam. Nah, joknya di sini juga empuk di bagian belakang. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom 4 jari ya. Oke. Nah, kalau yang di sini agak posturnya lebih ini mungkin bisa lebih lebar lagi headroomnya. Nah, terus untuk legroom. Nah, untuk headroomnya juga masih oke, masih ada sekitar 6 jari. Nah, terus di bangku baris belakang ini kita bisa duduk 3 penumpang ya, 3 penumpang. Sandaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus di bagian sini ada tray juga nih buat naruh-naruh barang, sama buat privacy di bagasi. Terus habis itu seatbelt 3 titik ada 3. Jadi masalah safety Ford ini sangat memperhatikan. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada gantungan ya, gantungan baju tapi tidak ada handle tangan. Jadi ini handle jari ini. Handle jari. Nah, oke. Nah, di bagian sini penyimpanan di bagian sini tidak ada. Cuman ada di sini ada kantong penyimpanan. Nah, terus sudah. Oke, sekarang kita periksa. Oh ya nih, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock, tapi dia pengoperasiannya dengan anak kunci ya. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana, oke atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini sudah dilengkapi dengan spoiler, lampu rem, terus kaca juga sudah ada defogger belakang, terus ada wiper belakang. Nah, terus sensor parkir juga ada 4. Sensor parkir ada 4. Terus sekarang kita coba periksa ke bagian bagasinya. Nah, pada pintu bagasi kita periksa juga nih sealer di pintu bagasi. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu bagian tulangan-tulangan pintu ya, kita perhatikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, ini traynya dia ngangkat ngikutin dengan bukanya pintu. Nah, ini bagasinya. Nah, di sini ada dongkrak ya. Sini ada dongkrak, terus di bagian bawah sini ada ban cadangan ukurannya full size tapi dia masih menggunakan pelek kaleng. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih. Pastikan bahwa di bagian sini nih aman, tidak ada reparasi atau perbaikan dan tidak ada karat di tempat penyimpanan ban cadangan. Oke. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang serta tidak bekas banjir. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini dibuka dari sini. Nah, jangan kaget karena dia tidak ada tutup ya. Jadi otomatis kalau misalnya corong yang dia besi, dia ada magnetnya jadi bisa langsung masuk. Cuman kalau ditekan pakai tangan tidak bisa nih. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke, terus child lock. Di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan, nah ini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu di sini nggak ada ya, dia di bawah, mulai dari bawah nih. Sealer pintu di sini juga masih oke ya. Nah, ini tampilan bagian depan, tampilan dashboard. Sekarang kita masuk, kita periksa keseluruhan dari bagian dashboard. Nah, oke. Nah, ini setir
setir kondisi secara keseluruhan masih oke, jahitan-jahitannya masih oke, cuman di sini ada lecet nih, mungkin karena sering dipegang di bagian sini. Nah, tapi kalau disarungin atau di retrim juga bisa aman. Nah, terus sudah dilengkapi dengan airbag, bagian-bagian depan masih oke, masih aman, tombol-tombolnya juga masih bagus. Nah, di sini sudah ada ini ya, buat voice comment, terus habis itu pengaturan buat audio ya di sini. Nah, terus habis itu di bagian sini ada dia buat wiper ya, jadi wiper kebalik, wiper depan belakang serta air wiper di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ada buat sen. Jadi mobil Amerika, mobil Eropa biasanya kebalik dia ininya. Nah, terus habis itu cluster speedometer, ini tombol start stop engine button. Kita ke bagian tengah. Nah, di sini ada MID buat informasi audio serta AC, dia informasinya di MID di bagian tengah sini. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan audio ya. Jadi audio dia sudah bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Terus sama di bagian bawah sini ada central lock, di sini ada tombol lampu hazard. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC, ada 2. Terus ke bawah lagi ini piano black ya. Bagian bawah, nah dia AC-nya sudah digital. Jadi AC sudah digital, di sini ada MID kecil. Nah, di bagian sini ada pengaturan kecepatan angin AC sama auto climate controlnya ya, buat auto. Nah, di sini ada defogger depan ya. Ini pengaturan arah semburan angin AC, defogger belakang. Terus di sini buat matiin AC. Nah, di bagian sini ada buat ventilasi luar dalam. Ini buat pengaturan suhu AC. Jadi dia keterangannya ada di sini nih tuh. Jadi di MID kelihatan ya, sama di bagian sini juga kelihatan. Nah, terus di sini ada buat mati nyalakan AC, jadi angin saja. Ini ada tempat tempat penyimpanan kecil. Nah, di bagian sini ada tuas maticnya. Jadi dia di posisi S, dia sudah triptonic ya. Jadi ini ada plus minusnya buat triptonic ya. Buat triptonic. Terus habis itu di bagian sini ada colokan 12 volt, ada colokan USB sama colokan aux. Terus habis itu ada cup holder ada 2. Terus habis itu di sini kunci seat belt, habis itu sama handle rem tangan. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita lihat nih di bagian dalam, kalau ada sisa lumpur atau karat berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini ada juga bisa cup holder 1. Sama ini kalau nggak salah ini sudah aftermarket ya, ininya ya, konsol tengah kayaknya aftermarket. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga nih, sama buat senderan tangan. Oke, nah airbag ada di sini, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Terus sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, ada tutupnya juga, tapi tidak ada lampu. Nah, terus spion tengah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Nah, di sini ada lampu baca, di sini ada tempat buat naruh kacamata. Nah, di bagian sini sun visor supir, ada cermin sama ada tutupnya. Nah, di sini ada tempat buat nyelip-nyelipin ini tadi nih. Di sini juga ada buat nyelip-nyelipin kartu atau dokumen-dokumen kecil. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ya, Zal Motor, yaitu Ford Fiesta 1,5 tipenya S-Matic tahun 2014. Nah, jika berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil saya cantumkan lengkap di keterangan video ini. Jadi diklik aja di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesin masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini. Nah, kita ada di hook nih, pas di belakang sini. Nah, stok kami juga banyak sampai ke seberang sana tuh. Bisa di seberang sana juga parkir banyak sampai ke ujung. Jadi pilihannya juga banyak. Letak kami ada di Bekasi, di pusat
Otomotif Sentra Harapan atau POS di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utamanya menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di sini Zal Motor. Oke, nah mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga ya di sosmed kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Ford yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.